warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kasih Pantoro dengan NIM 3B219117 dari kelas praktikum 2 0156 kelas Bogor. Pada video ini saya akan menjelaskan permainan non tradisional non teknologi, yaitu permainan handball yang berasal dari Yunani, dan saya akan memperagakannya beserta dengan target sasaran pemain permainan ini. Sekian, next pada video. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu permainan handball. Permainan handball merupakan permainan yang berasal dari Yunani dan dikembangkan oleh orang Jerman yang bernama Waldorf von der Velwedi. Nah, orang ini juga disebut sebagai bapak permainan handball karena ia merupakan salah satu tokoh penggagas dari permainan handball ini sendiri. Selanjutnya yaitu permainan handball ini merupakan permainan cabang olahraga yang menggabungkan permainan bola basket dan sepak bola. Mengapa demikian? Karena pada permainan ini terdapat banyak sekali unsur-unsur dan peraturan dari permainan bola basket maupun permainan dari sepak bola. Hal ini juga dapat kita lihat pada permainan yang menggunakan tangan dalam memainkannya, dan juga model lapangan dari permainan ini sama seperti lapangan sepak bola. Jadi dapat diketahui bahwasanya permainan handball ini merupakan permainan gabungan dari permainan bola basket dan juga sepak bola, dan tentunya permainan ini sangat mudah untuk dimainkan bagi generasi sekarang. Tentunya di setiap permainan memiliki elemen-elemen permainan. Elemen permainan dari permainan handball ini yang pertama yaitu pelaku. Nah, pelaku dari permainan handball ini dimainkan oleh 2 tim dengan setiap tim beranggotakan 6 orang. Untuk lokasi dari permainan handball ini sendiri senantiasa dilakukan pada lapangan handball yang ukurannya sama seperti lapangan futsal maupun sepak bola, dan juga lapangan ini juga harus dipastikan steril dari benda-benda tajam ataupun benda lainnya yang dapat membahayakan para pemain permainan handball. Untuk alat-alat dari permainan handball ini sendiri terdiri dari bola handball yang ukurannya berbeda-beda bergantung pada kategori usia pemain dari permainan handball, dan juga terdapat lapangan handball, terdapat sepatu handball, dan juga gawang sebagai tempat atau batas untuk memasukkan bola. Oke, berikutnya saya juga akan menjelaskan peraturan-peraturan dan teknis dari permainan handball ini sendiri. Next. Baik. Yang terakhir yaitu terkait peraturan dari permainan handball. Terdapat beberapa peraturan dan beberapa teknis, yaitu yang pertama, para pemain mempersiapkan peralatan dari permainan handball. Yang kedua, mereka harus melakukan kesepakatan antar tim seperti peraturan-peraturan yang wajib mereka lakukan, dan juga beberapa peraturan dan juga solusi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti patah tulang dan lainnya. Yang ketiga, baru mereka mulai permainan dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Pada permainan handball ini terdapat beberapa peraturan yang harus ditaati. Yang pertama yaitu waktu permainan untuk tim adalah 2 babak dengan setiap babak yaitu 30 menit. Yang kedua, setiap pemain maksimal melangkah sebanyak 3 kali, dan setelahnya pemain harus mengoperkan bola kepada temannya. Jadi setiap pemain dari pemain handball tidak boleh melangkah lebih dari 3 langkah ketika membawa bola. Selanjutnya itu setiap tim memiliki kesempatan 3 kali untuk meminta time out, tetapi tidak berlaku dalam babak tambahan. Dan yang terakhir, pergantian pemain di lapangan dapat dilakukan berkali-kali setiap saat tanpa memberitahukan kepada pencatat waktu atau pencatat angka. Oke, langsung saja kita lihat praktik dari permainan handball ini yang akan dilakukan oleh rekan-rekan kami. Gila kakak ganteng parah, sahabat gua. Cici, Doro, Telu. Setelah kita lihat langsung praktik dari permainan handball tersebut, selanjutnya saya akan memodifikasi elemen-elemen dari permainan handball ini sendiri.
Modifikasi yang saya lakukan adalah yang pertama yaitu terkait dengan partisipan, di mana setiap tim beranggotakan 3 hingga 4 orang. Yang kedua yaitu lapangan yang digunakan. Di sini saya menggunakan separuh lapangan dari lapangan futsal karena pemain ini saya batasi sebanyak maksimal 4 pemain. Mengapa demikian? Karena dengan pemain yang sedikit, intensitas permainan akan terasa sangat ketat dan juga akan terasa sangat mengasihkan bagi para pemain handball. Yang selanjutnya itu peraturan-peraturan. Tentu dengan keterbatasan pemain, maka saya akan melakukan regulasi terhadap peraturan. Peraturannya yang pertama yaitu pemain penyerang harus melangkah maksimal sebanyak 2 langkah. Apabila permainan normal dari permainan handball yaitu 3 langkah, maka di sini saya membuatnya sebanyak 2 langkah. Yang berikutnya yaitu pergantian kiper pemain. Karena di sini lawannya 3 on 3 yaitu dilakukan secara 3 lawan 3, maka apabila tim penyerang memasukkan bola ke dalam gawang tim bertahan, maka akan langsung dilakukan pergantian kiper, di mana kiper bertahan digantikan menjadi kiper penyerang dan pemain penyerang harus menjadi pemain bertahan. Begitu seterusnya. Dan juga alat bantu di sini yang saya lakukan, yang saya modifikasi yaitu bolanya. Apabila pada permainan handball asli atau original menggunakan bola handball, di sini saya memodifikasinya menggunakan bola takraw. Mengapa demikian? Karena berat dari bola takraw ini dirasa lebih ringan daripada berat bola handball dan juga enak untuk dimainkan. Oke, berikutnya juga saya akan menjelaskan manfaat dan mengapa permainan ini perlu dimodifikasi. Oke, next. Di handball ini yaitu permainan perlu dimodifikasi. Mengapa? Agar permainan ini terasa lebih seru bagi para pemain handball dan juga lebih menantang dibanding permainan aslinya. Mengapa demikian? Karena intensitas permainan akan sangat terasa pada permainan yang dimodifikasi ini. Berikutnya yaitu tujuan dari modifikasi permainan. Untuk tujuannya menjadi sarana permainan yang menarik sehingga dimainkan oleh anak-anak dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang negatif karena mereka tidak melakukan permainan yang bersifat positif seperti melakukan permainan handball ini sendiri. Yang berikutnya yaitu manfaat dari modifikasi ini. Manfaatnya yaitu gerak anak lebih aktif karena terdapat penjagaan yang ketat dari pemain lawan sehingga menekankan kecepatan anak karena intensitas permainan ini lebih tinggi. Dan juga hal ini akan meningkatkan kelincahan kepada anak karena intensitas permainan yang dilakukan pada anak ini akan sangat terasa dan menuntut mereka untuk melakukan gerak lebih cepat daripada permainan handball yang aslinya, seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana modifikasi dari permainan handball ini sendiri.